grace of God. Satu gratia yang gloria. Satu kemuliaan di dalam anugerahnya. Kemuliaan apa? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia. Saudara-saudara boleh membayangkan Yesus waktu mau meninggalkan surga, maka dikumpulkan semua malaikat. Semua malaikat keluar. Hari ini berpisahan apa? Anak Allah turun ke dunia. Lalu semua malaikat itu ayo semua datang, anak Allah mau pergi. Mari kita membuat perpisahan. Perjamuan selesai, lalu mereka melihat Yesus turun. Terus malaikat ingin melihat, pergi ke mana ya? Istana yang mana yang dia pakai ya? Akhirnya pada waktu dia melihat semua malaikat Yesus berada di palungan, mereka geleng kepala. Kurang ajar manusia ini. Masa kalau James Riyadi datang disambut dengan mobil bagus, anak Allah datang suruh tidur di tempat binatang. Kurang ajar banget. Saudara-saudara, kalau engkau tidak membandingkan betapa besar kemuliaan yang diberikan dan berapa hina kita memberikan kepada Tuhan, engkau belum pernah mengerti anugerah itu apa. Saudara-saudara, anak Allah yang paling mulia diberikan kepada manusia. Akhirnya tinggalnya di tempat orang yang menolak, di tempat binatang. Kuburnya pinjam kuburan orang lain. Lahirnya pinjam kandang binatang. Matinya dibawa semacam hukuman orang kafir, digantung seperti penyamun. Inilah anugerah Tuhan. Inilah cinta Tuhan. Saudara-saudara, Paulus pada waktu mengatakan hal ini, dia pasti sadar. Dulu dia penganiaya orang Kristen. Dulu dia penganiaya Yesus. Dan sekarang mengatakan, karena dia sadar. Sampai pada waktu di dalam buku yang lain, Paulus mengatakan, bagi Kristus, aku telah mensampaikan segala sesuatu yang mulia, demi boleh memperkenan dan memperoleh Kristus. Dulu yang aku kira mulia, sekarang aku sampaikan. Dulu yang saya kira tidak mulia, sekarang saya menjadikan dia kemuliaan yang tertinggi. Yesus Kristus. Saudara-saudara, anugerah Tuhan, anugerah yang mulia. Ini kualitasnya. Kedua, anugerah Tuhan, anugerah yang kaya. Ini kuantitasnya. Sekali lagi, semua ikut saya. 1, 2, 3. Anugerah Tuhan, anugerah yang mulia. Ini apa? Kualitasnya. Anugerah Tuhan, anugerah yang kaya. Ini apa? Kuantitasnya. Nah saudara-saudara, istilah gratia di Indonesia cuma dimengerti gratis. Nah saudara-saudara, istilah gratia, gratia. Nah saudara-saudara, itu dalam bahasa Latin berarti sesuatu yang cuma-cuma. Memang itu gratis. Tidak ada bayaran apa. Tidak ditagih sesuatu pembayaran. Tidak dituntut satu syarat. Tidak ada kualifikasi. Itu gratia. Gratis. Dan gratia yang gloria. Ini kualitas dari anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Anugerah yang mulia. Dan kedua, kemuliaan Tuhan itu di dalam anugerah yang kaya. Ini adalah dua tempat. Saudara-saudara. Sekarang kita mau melihat. Itu karena kerelaan Tuhan. Maka memberi anugerah. Kalau kerelaan memberi anugerah. Yang tidak dapat tidak boleh marah. Karena kerelaan dia. Kedaulatan dia. Sekarang. Kemuliaan di dalam anugerah. Gratia. Yang gloria. Dan yang kaya limpah itu anugerah apa? Saudara-saudara. Justru itu di dalam satu wilayah. Di dalam satu cara. Wilayahnya itu apa? In Christ. Caranya apa? Pengaliran darah. Nah saudara lihat. Ini jelas tertulis di dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kita membaca sekali lagi. Ayat 6 dan ayat ke-7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakan kepada kita semua. Di dalam Dia yang dikasihinya. Ketujuh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah ini wilayah dan cara. Anugerah Tuhan wilayahnya apa? Wilayah. Anugerah Tuhan adalah di dalam Kristus. Caranya anugerah Tuhan itu apa? Melalui darahnya. Nah saudara-saudara, waktu saya merenungkan ayat 6 terakhir dan ayat 7 permulaan, saya mendapatkan satu pikiran kontras luar biasa. Apakah pikiran itu? Yaitu yang disiksa oleh kita, ada yang dikasihi oleh Bapa.
Anak yang kita paku di atas kayu salib. Ada yang disembah sujud di dalam surga. Yang kita perlakukan secara tidak berkepri kemanusiaan. Ada yang menciptakan seluruh manusia. Yang kita naikkan di atas kayu salib. Adalah yang mempunyai kemuliaan terbesar di dalam segala malaikat. Saudara-saudara, the king of the angels, which all angels worship before him, now crucified on the cross. Ini ayat ke-6 dan ayat ke-7 menjadi satu kontras. Yang kita siksa adalah yang dicintai oleh dia. Saudara-saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu, seorang bintang film di Taiwan, anak perempuannya umur 16, waktu pergi ke sekolah, diculik oleh orang lain. Dan anak ini tidak bersalah apa-apa. Hanya karena 3 orang jahat itu mau mendapatkan uang sebanyak mungkin daripada orang tua yang kaya. Bintang film yang kaya ini. Maka anak ini dikurung. Sudah dikurung. Mereka minta berapa juta dolar dari orang itu. Belum ada jawaban apa. Mereka langsung memotong jari anak perempuan itu. Sudah dipotong, saya tidak tahu sakitnya bagaimana, anak perempuan itu bagaimana tersiksa jiwanya. Anak perempuan yang cantik, anak perempuannya umur 16, dipotong 1 jari dikirim kepada mamanya. Waktu mamanya melihat itu, dia jatuh pingsan. Lalu kalau engkau tidak bayar akan dimatikan. Saudara-saudara, itu anak yang begitu disayang, satu-satunya anak, tapi disiksa di sini. Nah, ini arti dari ayat ini. Yang kita siksa, yang kita bikin dia berdarah, ada yang dikasih oleh dia. Dalam kitab suci berapa kali Tuhan Allah mengatakan, "This is my beloved son, listen to him." Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepada dia. Tuhan Allah memberikan anugerah yang begitu kaya, anugerah yang begitu mulia, anak yang tunggal yang begitu disayang di dalam surga, yang disembah sujud. Di dalam kitab suci perjanjian lama ada satu kalimat, "Let all the angels of God worship him." Dan Handel memakai ayat itu menjadi satu lagu yang luar biasa indahnya. Di dalam kontrapung yang dipakaikan itu begitu lincah, mulia. Adalah perkataan Tuhan Allah berkata, "Biarlah semua malaikat sujud, sembah sujud kepada anakku yang kucintai. Ini anakku yang kucintai. Anakku satu-satunya. Ku begitu mengasihi. Semua malaikat tunduk kepada dia. Semua tunduk kepada dia." Tetapi pada waktu Yesus dikirim ke dunia, manusia yang kurang ajar mengejek dia, melawan dia, menghina dia, meludahi dia, mempecut dia, dan memaku dia di atas kayu salib. Dan pada saat itu darah keluar daripada dia. Dan Tuhan mengatakan, inilah wilayah anugerah. Anugerah umum tidak cukup bagimu. Anugerah keselamatan yang kau perlukan. Di manakah kita diberikan anugerah? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus ini wilayah. And Kristus. Caranya apa? Hanya melalui darahnya. Kristus mati bagi kita melalui darahnya. Maka di sini ayat 7 khusus dibicarakan tentang anugerah keselamatan. Saudara-saudara, biar orang reform, orang yang mengerti teologi reform mengerti 2 istilah ini. Pertama, common grace. Kedua, saving grace. Semua. Pertama, common grace. Kedua, saving grace. Apa itu common grace? Anugerah umum yang ateis pun, musuh gereja pun dicintai oleh Tuhan. Tetapi di dalam batas tertentu. Apa itu saving grace? Mereka yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Mereka diselamatkan melalui cara Kristus mengalirkan darah membersihkan mereka. Nah, saudara-saudara, common grace itu diterima dari mana? Sudah mengatakan, loh, kenapa orang dak Kristen kaya-kaya, orang Kristen kere-kere? Kenapa dak Kristen itu selalu belajar yang baik? Orang Kristen banyak belajar yang baik. Kenapa orang dak Kristen sehat sekali? Orang Kristen itu sakit kanker. Kenapa orang dak Kristen itu pintar-pintar? Orang Kristen kok tidak terlalu pintar. Kenapa orang yang dak Kristen yang melawan Tuhan cantik-cantik yang masuk gereja jelek-jelek? Bukan yang di sini ya. Saudara-saudara sekalian. Kenapa ada orang bukan Kristen yang sehat-sehat? Itu namanya common grace. Dari mana tahu? Alkitab ada. Ada. Yesus berkata, Bapamu di surga menurunkan hujan kepada orang baik, juga menurunkan hujan kepada orang yang jahat.
Matahari bercahaya kepada orang yang benar, juga bercahaya kepada orang yang tidak benar. Berarti apa? Jikalau seseorang mendapat